warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, mata kuliah fisiologi olahraga dengan judul Respon dan Adaptasi Kardiovaskular terhadap latihan oleh kelompok 2. Langsung saja yang pertama yaitu perubahan denyut jantung. Selama latihan fisik, denyut jantung mengalami peningkatan yang sebanding dengan intensitas aktivitas yang dilakukan. Peningkatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi yang lebih besar oleh otot-otot yang bekerja. Saat beraktivitas fisik, detak jantung meningkat untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen dan nutrisi yang lebih tinggi. Penelitian juga menunjukkan bahwa denyut nadi dapat meningkat saat melakukan aktivitas fisik karena tubuh akan kekurangan cairan saat beraktivitas fisik, yang mengakibatkan tekanan darah menurun sehingga jantung berusaha memompa darah lebih banyak untuk menyeimbangkan kebutuhan cairan dalam tubuh. Selain itu, peningkatan denyut jantung saat aktivitas sebaiknya antara 70-75% dari denyut nadi maksimal, yang dapat dihitung dengan rumus 220 dikurangi usia. Setelah latihan selesai, denyut jantung tidak langsung kembali ke tingkat istirahat, melainkan penurunan secara bertahap selama periode pemulihan. Heart Rate Recovery atau HRR atau pemulihan denyut jantung adalah selisih antara detak jantung puncak saat latihan dan detak jantung pada 1 menit setelah penghentian olahraga, dan merupakan predikator penyakit kardiovaskular seperti hipertensi. Pemulihan yang lebih cepat menunjukkan kondisi kardiovaskular yang lebih baik. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tekanan darah. Selama latihan fisik, tekanan darah mengalami perubahan untuk memastikan tubuh mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi. Ada 2 jenis tekanan darah yang penting, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik yaitu tekanan saat jantung memompa darah akan meningkat selama latihan karena jantung bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke otot-otot. Misalnya saat istirahat biasanya sekitar 110-120 mHg, tetapi bisa naik hingga 150-200 mHg saat olahraga berat seperti lari. Tekanan darah diastolik yaitu tekanan saat jantung beristirahat di antara detak cenderung lebih stabil atau sedikit berubah. Pada beberapa orang, tekanan darah diastolik bisa tetap sama, sedikit naik atau bahkan turun selama latihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa setelah berlari, tekanan darah diastolik bisa turun hingga 50 mm atau tetap sekitar 100 mm tergantung kondisi individu. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Langsung saja, curah jantung. Curah jantung atau biasa disebut dengan CO adalah volume darah yang dipompa jantung dalam 1 menit. Saat latihan, CO meningkat karena adanya 2 faktor. Faktor yang pertama itu peningkatan denyut jantung atau HR. Faktor yang kedua itu peningkatan volume sekuncup atau SV. Intensitas latihan yang meningkat akan meningkatkan HR dan CO secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi otot. Ada pula peningkatan volume sekuncup atau SV. Peningkatan volume sekuncup atau SV adalah peningkatan jumlah darah yang dipompa oleh ventrikel kiri jantung dalam satu kontraksi. Ini berarti jantung memompa lebih banyak darah dengan setiap detak, sehingga meningkatkan efisiensi dan kapasitas jantung dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Yang terakhir, ada peningkatan VO2 max. Nah, VO2 max atau volume oksigen maksimal adalah indikator kapasitas aerobik seseorang dan mencerminkan efisiensi tubuh dalam menggunakan oksigen selama aktivitas intens. Nah, latihan fisik yang teratur dapat meningkatkan VO2 max melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, ada peningkatan curah jantung. Nah, latihan meningkatkan volume sekuncup dan denyut jantung maksimal, sehingga lebih banyak darah dan oksigen yang dapat didistribusikan ke otot-otot yang aktif. Nah, yang kedua, ada peningkatan kapilarisasi otot, yaitu latihan endurance mendorong pembentukan kapiler baru di otot.
sehingga meningkatkan suplai oksigen dan efisiensi metabolisme. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ialah peningkatan kapasitas mitokondria. Nah, latihan meningkatkan jumlah dan fungsi mitokondria dalam sel otot yang berperan dalam memproduksi energi aerobik. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hipertrofi vertikal kiri atau HVK. Latihan fisik yang teratur dapat menyebabkan hipertrofi vertikal kiri, yaitu meningkatkan massa dan ukuran vertikal kiri jantung. Adaptasi ini memungkinkan jantung memompa diri lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan tubuh selama aktivitas fisik. Terdapat dua jenis hipertrofi vertikal kiri. Yang pertama yaitu hipertrofi ekstrik, terjadi akibat latihan ketahanan atau endurance seperti lari jarak jauh yang menyebabkan meningkatkan volume darah yang harus dipompa jantung. Sebagai respon, vertikal kiri mengalami peningkatan massa dan pelebaran rongga untuk menampung lebih banyak darah. Hipertrofi konsentrik. Hipertrofi konsentrik terjadi akibat latihan kekuatan atau strength training, seperti angkat beban, yang menyebabkan peningkatan tekanan darah saat latihan. Hal ini mendorong penebalan dinding vertikal kiri tanpa pelebaran rongga yang signifikan. Adaptasi ini umumnya bersifat fisiologis dan meningkatkan efisien kerja jantung. Namun, penting untuk membedakannya dari hipertrofi patologis yang terjadi dengan kondisi seperti hipertensi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.